Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatan Islam wa tahiyatan mubarakah bisalam. Aqulu fi bidayati kalami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini siapa yang pengen lancar bahasa Arab? Jujur. Ana Ustaz. Siapa itu? Siapa? Ana Ustaz. Radit. Bagus, Radit pengen lancar. Kenapa Radit pengen lancar bahasa Arab? Alasannya kenapa? Pengen apa? Radit pengen apa? Pengen kaya gitu? Pengen apa? Mau jadi guru. Guru bahasa Arab. Masya Allah, Sofiku. Bagus. Ya, bagus Radit. Siapa di sini yang pengen pintar bahasa Arab? Siapa lagi? Ana Ustaz. Siapa nama antum? Salwa. Mana mukanya Salwa? Gelap Ustaz. Kenapa kok gelap? Hidupkan lampunya Salwa. Dalam kami gelap kamarnya Ustaz. Oh iya. Dari mana Salwa? Ana min Aceh. Min Aceh. Aceh lagi. Nah dia min Aceh. Salwa min Aceh. Wow. Wow. Salma dari mana Salma? Dari Aceh. Wah jauh banget. Dari Pariaman, Ustaz. Dari Yaman. Pariaman. Dari mana? Palestina? Pariaman. Mana? Palestina. Dari mana? Pariaman, Ustaz. Kotanya, provinsinya. Sumatera Barat. Oh alah, saya kurang tahu. Pariaman apa? Yaman. Pariaman. Kurang tahu saya. Mungkin itu dekat Palestina ya. Oke. Oke, teman-teman buka kameranya. Rosita, Yusria, Sri Kandi, Fatimah buka kameranya. Mana Fatimah? Nazwa, Kaila, Zahratu Sinta. Buka kameranya. Harus dibuka. Mukanya diperlihatkan. Biar Ana tuh kenal gitu teman-teman. Seperti itu. Salwa, bagus. Salwa, alasannya kenapa Salwa pengen tahu bahasa Arab? Ana ingin mewujudkan impian untuk menuntut ilmu di Tarim. Ya Allah, berarti antum suatu saat belajar sama Habib Alwi di Tarim ya? Nggak tahu juga. Kan Habib Alwi belajarnya di Tarim nanti, berarti antum belajarnya di Tarim ya? Amin. Amin. Nanti ketemu Habib Alwi, nanti antum tuh jangan lupa salamin. Habib Alwi, iya Salwa, salam dari Ustadz Fahmi yang ganteng gitu. Nanti kalau ketemu Habib Alwi ya, salam dari Ustadz Fahmi gitu ya. Berarti cita-citanya, berarti bukan cita-cita sih, keinginan Salwa ingin kuliah atau ingin belajar di Yaman gitu ya? Iya, betul Ustaz. Bagus. Kenapa antum pengen belajar di Yaman? Alasannya kenapa? Untuk mendapatkan keberkahan untuk ilmu di sana. Masya Allah. Nanti cita-citanya pengen jadi apa? Ya insya Allah sih cita-cita jadi ustazah. Ustazah. Jangan jadi ustazah, kecil banget cita-citanya. Teman-teman dengarkan semuanya. Matikan mikrofonnya Salwa. Teman-teman dengarkan semuanya. Antum tuh semuanya yang hadir di sini jangan mempunyai cita-cita yang rendah. Seperti itu. Apakah seorang pengajar itu rendah? Bukan rendah, tapi kurang wow gitu. Ya, pengajar itu banyak teman-teman, pengajar di sekolah gitu, pengajar di madrasah itu harus lebih tinggi dari itu antum. Pengajar di universitas, jadi dosen, pengajar bahasa Arab gitu. Atau gini teman-teman, saya Ustadz suatu saat pengen ngajar orang Arab biar orang Arab tuh tahu bahasa Arab. Loh emangnya orang Arab gak tahu bahasa Arab Ustadz? Iya. Orang Arab tuh gak tahu bahasa Arab. Taunya bahasa apa Ustadz? Bahasa Amiyah. Bahasa Amiyah. Sama saja orang-orang Jakarta tuh gak bilang saya kamu, bilangnya gue lo gitu ya. Orang-orang Bekasi tuh gak bilangnya kamu saya dia, lo gue gitu.
Ya, intinya bahasa-bahasa gaul lah, Arab gitu. Bukan bahasa Al-Qur'an. Bukan bahasa Al-Qur'an. Jadi orang Arab masih perlu belajar bahasa Arab seperti itu, ya. Apakah orang Arab tahu bahasa Arab? Nggak tahu, perlu belajar lagi. Oke. Semangat ya. Terus siapa lagi di sini yang pengen tahu bahasa Arab, pengen mahir bahasa Arab? Siapa? Siapa? Ayo, bunyikan mikrofonnya, hidupkan mikrofon. Siapa di sini yang pengen tahu bahasa Arab? Gak ada yang pengen tahu nih. Berarti hanya siapa? Hanya Radit sama Salwa. Yang lain nggak mau. Halo, hidupkan mikrofonnya kalau pengen tahu bahasa Arab. Siapa di sini yang pengen tahu? Aduh, malu semua. Ya udah, Anda panggil dah. Kalau malu, Anda panggil. Ada panggil Tiara. Coba, saya pengen dengar suara burungnya. Udah nggak ada. Oh, nggak ada, udah dipindah burungnya. Iya. Oh, alah. Biasanya ini teman-teman Tiara ketika buka mikrofon, cuit, lebih besar suara burungnya daripada suara orangnya. Oke. Tiara pengen tahu bahasa Arab. Pengen. Alasannya gimana? Tiara pengen tahu bahasa Arab. Kenapa alasannya? Apa? Ya, pengen mewujudkan cita-cita. Pengen Pengen mewujudkan cita-cita. apa cita-citanya Tiara? Ya, kayak gitu. Apa cita-citanya Tiara? Apa? Lah. Pengen jadi apa? Pengen jadi penyanyi bahasa Arab. Enggak. Pengen jadi apa? Ya, pengen jadi Pengen jadi apa? Itu apa? Pengen jadi apa Tiara? Pengen jadi itu ya banyak. Pengen jadi apa Tiara? Tiaranya malu. Oke, saya sekarang tunjuk siapa di sini. Salma udah ditanya Salma. Pengen jadi apa? Oke, Salma, apakah Salma pengen tahu bahasa Arab? Ya, Ustaz. Salma sekarang kelas berapa? Kelas 8, Kelas 8 itu kelas berapa? kelas 2. Kelas 2 MTS, SMP. Kelas 2 SMP. Coba, pengen tahu bahasa Arab, alasannya karena kenapa? Karena Karena apa? Karena apa? Ayo, masa antum nggak punya tujuan? Alasannya pengen tahu bahasa Arab karena apa? karena ingin mahir bahasa Arabnya, Ustaz. Ingin mahir bahasa Arab. Iya, mahir bahasa Arab tujuannya untuk apa? Mahir bahasa Arab tujuannya untuk apa? Coba, Anda pengen dengar. Tujuannya untuk apa? Apa tujuannya untuk membuli Siti Aisyah biar dia agak ngerti gitu? Bully Aisyah gitu, pakai bahasa Arab. Biarkan Siti Aisyah dibully, kan nggak ngerti bahasa Arab gitu. Coba. Sobung. Kerongoning. Salma, coba alasannya. Aptin ngacir, Vi. Salma, kenapa alasannya kok pengen tahu bahasa Arab? Ayo, Salma. Alasannya. Cita-citanya wes, cita-citanya. Apa cita-citanya Salma? Salma ini yang dari Palestina itu ya kan? Kamu yang dari Palestina itu ya? Ya. Kamu tadi yang dari Palestina itu ya? Bukan Palestina, Ustaz. Apa? Lupa saya. Pariaman, Padang. Oh, Pak, bilang aja Padang dari tadi, para Yaman. Bilang aja Padang. Walah. Oke. Bilang aja Padang. Oke. Ya, makasih matikan mikrofon Salma dari Palestina. Oke. Sekarang saya tanya satu orang lagi, setelah ini kita belajar. Saya tanya ini siapa nih namanya? Ini. Saya tanya Rosita. Rosita, hidupkan mikrofon Rosita. Iya, Ustaz. Rosita dari mana? Dari Serang. Serang, Banten. Serang, Banten. Punya
bacaan-bacaan supaya orang tuh suka sama Ustadz Fahmi gak? Gak, guyon-guyon. Serang Banten ya terkenal bacaan-bacaannya banyak, amalan-amalan, tapi enggak. Antum pengen tahu bahasa Arab? Iya, Alasannya kenapa? niatnya sih pengen kuliah Pengen kuliah di mana? Mesir. Pengen kuliah di Mesir. Oh alah, oke. Sekarang kelas berapa? Sekarang Rosita udah ngajar Loh, udah ngajar di mana? di pondok pesantren. Udah Tapi lulus SMA? udah Cina, Bina. Sekarang kelas udah nganggur berapa tahun sekarang? enggak nganggur. Jadi awalnya tahfiz, udah ngajar 2 tahun. Udah ngajar, tapi SMA-nya udah selesai. Udah paket Umur berapa sekarang? 18. Ya, biasanya 18 tuh masa-masa kuliah. Persiapkan dari sekarang daftar Timur Tengah ya. Persiapkan dari sekarang daftar Timur Tengah ya. Iya. Biasanya tesannya tuh gini. Rosita harus hafal 2 juz atau 3 juz kalau pengen daftar di Timur Tengah. Minimal lah juz 30, 29, 28 itu ya. Dulu Ustadz saya tuh daftar Timur Tengah, daftar di Madinah. Di Madinah sama di Mesir itu hampir sama persyaratannya. Nah, saya cerita teman-teman, dengarkan cerita Ustadz Fahmi ya. Jangan bobo ya, nanti diceritain bobo. Ini bukan cerita sebelum tidur. Ya. Cerita ya sedikit ya. Dulu Ustadz Fahmi itu pengen daftar di Madinah Al Munawwarah. Ya, pengen belajar di Arab Saudi, pengen kuliah di Arab Saudi. Namun dia gak hafal Al-Qur'an. Gimana dong? Padahal persyaratannya harus hafal 30, 29, 28 minimal lah 3 juz. Tapi waktu itu dia berangkat dengan apa? Bukan berangkat dengan uang, bukan berangkat dengan nasi goreng. Bukan berangkat dengan apa? Berangkat dengan bismillah. Ya wes, bismillah saya daftar gitu. Masalah sulit pertanyaannya atau gimana, atau dia ditanyakan soal hafalan, dia itu bilang ya insya Allah gitu, bismillah bisa gitu. Mudah-mudahan pertanyaannya gak sulit-sulit. Waktu tes wawancara ditanyain sama syekhnya, kan tes wawancara, mau kuliah di Timur Tengah, bahasa Indonesianya gini, kamu udah hafal Al-Quran? Insya Allah gitu. Kan jawab insya Allah gak apa-apa kan, dia gak hafal Al-Quran tapi insya Allah gitu kan. Qul huwallahu ahad itu Al-Quran kan, berarti bisa dibilang hafal Al-Quran. Ya kan? Inna a'tainakal kautsar Al-Quran, berarti hafal Al-Quran. Hafal apa? Hafal Al-Ikhlas, tapi Al-Quran. Ya, seperti itu. Dia ditanya sama syekhnya, apakah kamu udah hafal Al-Quran? Insya Allah gitu. Insya Allah. Waktu itu dites. Bayangin coba, dia gak hafal Al-Quran sama sekali. Ya intinya hafal surat-surat pendek doang ketika ngimami tarawih gitu kan ya. Ketika ngimami sholat Jumat, hafal surat-surat pendek doang. Dia tuh mulai gemeteran gitu teman-teman. Ya Allah, kalau memang ini takdir untuk kesuksesan saya, mohon luluskan ya Allah. Tapi kalau Allah tidak berkenan, mungkin takdir saya belajar di Indonesia, mungkin saya tuh lebih baik gak lulus kalau takdirnya di Indonesia, lebih baik di Indonesia. Tapi ketika ditanya, coba teman-teman bayangin, coba kamu baca surah Sabbihisma rabbikal a'la. Siapapun bisa ya. Rosita bisa, Tiara bisa, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa gitu kan ya. Surat-surat pendek teman-teman, itu biasanya dibaca ketika sholat Jumat. Dan ustadz saya itu sering ngimami sholat Jumat. Sabbihisma rabbikal a'la adalah ayat-ayat yang sering dia baca ketika sholat Jumat. Alhamdulillah, pertanyaan pertama beres. Pertanyaan kedua, disuruh baca apa? Yang kedua itu disuruh baca apa? Yang kedua itu disuruh baca lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi. Al-Bainah. Sip, 100. Hafal Al-Qur'an kamu ya? Udah hatam Al-Qur'annya? Sedikit lagi.
30 juz itu bukan juz 30 ya, bukan hafal juz 30 Iya. juz. Insya Allah. Hafal. Insya Allah. Bagus. Lulus antum Madinah, gak usah ragu lagi, lulus antum. Ya kalau hafal. Dia itu disuruh hafal seperti itu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabih dan seterusnya. Surah Al-Bayyinah. Ya, siapapun hafal teman-teman ya. Masa di sini gak ada yang hafal surah Al-Bayyinah? Memang itu surah-surah di TK, kita belajar di TK di PAUD memang baca surah seperti itu. Masa gak hafal seperti itu? Maka dari itu disuruh baca Tabbat Yada, disuruh baca Al-Falaq, disuruh baca An-Nas. Setelah itu soal selesai. Siapapun bisa disuruh baca An-Nas, disuruh baca Al-Falaq, kan siapapun bisa. Alhamdulillah. Dengan izin Allah, maka Ustadz saya namanya Ustadz Yasin. Ustadz saya itu Ustadz Yasin, bukan surah Yasin ya. Ustadz saya itu Ustadz Yasin. Alhamdulillah dia itu lulus. Ya, dia tuh lulus di Madinah Al-Munawwarah, kuliah selama 4 tahun. Setelah belajar 4 tahun di Madinah, balik lagi ke Indonesia. Jujur teman-teman, jujur. Dia dulu orang nggak punya teman-teman. Orang kismin dibalik menjadi dibalik menjadi miskin. Iya, orang miskin, orang nggak punya. Ustadz saya itu orang nggak punya. Serius. Bahkan dia ke Arab Saudi, dia ke Madinah, dia tuh ngutang. Bayangkan loh, dia tuh ngutang. Dari saking nggak punyanya uang, dari saking dia itu pengen banget belajar ke Madinah, dari saking pengen dia itu belajar ilmu agama di luar negeri, maka dia itu ngutangnya banyak banget. Sampai sepatu aja, saya yakin kalau Rosita bawa sepatu ke Mesir bisa beli. Tapi kalau Ustadz saya itu nggak bisa beli sepatu, ngutang dari saking nggak punyanya. Ya, orang petani, anaknya petani, yang penghasilannya nggak seberapa. Antum nih orang kaya semua, wong belajar bahasa Arab aja kursus, berarti bayar dong. Berarti antum orang punya. Ustadz saya itu nggak punya apa-apa. Utang. Tapi alhamdulillah, setelah dia belajar 4 tahun, di Madinah Al-Munawwarah, balik lagi ke Indonesia, gimana? Ini kalau Allah sudah berkehendak, ini kalau orang sudah berusaha, ini kalau orang sudah pinter, alim, berusaha, ikhlas, maka Allah sahhalallahu ala kulli umurih. Sahhalallahu ala kulli umurih. Apa artinya? Maka Allah mudahkan semua urusannya. Balik lagi ke Indonesia, maka dia itu langsung diminta sama pondok pesantren. Ada pondok pesantren besar, yang mana pondok pesantren besar itu punya anak cewek. Yang mana Ustadz Yasin setelah dari Madinah langsung dinikahkan sama putranya Kiai. Jadi anaknya orang tani apa jadi kiai? Pertanyaannya, dia tuh jadi petani atau jadi kiai? Jadi kiai sekarang, punya pesantren besar, santrinya banyak, orang kaya. Setiap hari ada yang saliman uang sama dia, namanya juga kiai. Siapa yang nggak mau barokahnya? Saliman ke kiai, saliman uang itu barokah. Seperti itu. Sekarang dia jadi orang yang bermanfaat. Ya bisa dibilang orang kaya lah. Kan nggak ada kiai miskin, rata-rata kiai itu punya. Berkat apa? Berkat dia itu usaha, semangat. Maka dari itu, sekarang saya motivasi teman-teman yang hadir di sini untuk semangat belajar bahasa Arab. Jangan leha-leho. Ya. Jangan leha-leho. Ya. Antum nih jangan bilang 5 terus 6 gitu ya. 5 terus 6. Jangan bilang 5. Coba Rosita bilang 5. 5. Jangan bilang 5, 6 gitu. Apa artinya? Apa maksud dari Ustadz Fahmi? Kalau 5 itu ngangap terus, dengerin ngangap terus gak paham. 5. Tapi kalau 6 wes paham. Ya, jangan buka mulut paham gitu. Paham. Kalau 5 kan bengong gak paham. Gitu. Seperti itu. Semangat ya. Apapun dimudahkan oleh Allah kalau antum sudah berusaha. Seperti itu. Bisa matikan mikrofonnya teman-teman. Matikan mikrofonnya. Mukanya boleh diliatin dong. Ya, enggak. Antum cantik semua di sini, enggak ada yang jelek. Takutnya di sini ada yang
Enggak Ustadz saya jelek. Ah, enggak boleh, enggak boleh. Ustadz Fahmi jelek. Oke. Sekarang saya mau ngajar. Ini mau ngajar mau cerita nih. Mau ngajar mau cerita nih. Ayo, mau ngajar mau cerita nih. Sharing-sharing aja Ustaz. Oke, gini aja. Seperti ini aja. Antum buat tugas besok, tugasnya formalitas aja. Itu kan ada gini dengarkan baik-baik ya. Ini kita cerita, ini kita asik-asikan sekarang, asik-asikan. Intinya gini. Di grup share materi itu ada kalimat-kalimat bahasa Arab seperti apa gitu. Itu disambung menjadi sebuah kalimat. Itu doang. Nah, seperti itu. Ada juz'un la yatajazza, sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Berarti antum buat sebelumnya. Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan Malaysia. Indonesia satu kesatuan dengan Malaysia. Indonesia juz'un la yatajazza ma'ah Malaysia. Ah, gitu doang. Jadi kalimat itu yang ada di grup share materi, kalimat itu dilengkapi aja gitu sesuai dengan karya antum. Bisa Google Translate gak apa-apa. Ustaz pakai Google Translate gak apa-apa. Intinya formalitas aja ya. Intinya antum sudah paham tugasnya besok ya. Tugasnya besok udah paham, buat tugas, sekarang cerita-cerita. Itu doang tugasnya, itu doang. Nanti kalau ada yang nggak paham tugasnya bisa tanya ke Fatimah. Fatimah itu sudah berapa kali? Sudah 29 kali membuat tugas kayak gini. Karena Fatimah itu alumni Takalam keempat. Alumni Takalam 4 kali. 4 kali. Berapa kali Fatimah antum ikut kursus? 20 kali ya? Berapa kali kamu ikut kursus? Fatimah? Apa 40 kali? Wow. 40 kali. Nanti kalau nggak ngerti tugasnya bisa tanya ke Fatimah gitu. Gampang, tinggal lengkapi aja. Oke, sekarang kita cerita-cerita. Antum pengen tahu bahasa Arab, antum pengen paham bahasa Arab. Antum nih di sini pengen mahir bahasa Arab. Iya kan? Iya. Oke. Antum pengen mahir bahasa Arab. Coba siapa di sini ya yang pengen jadi orang terkenal? Orang terkenal. Anaza. Siapa? Aini. Mana yang namanya Aini? Saya ingin bicara dengan Aini. Nah, bagus. Siapa di sini pengen jadi orang terkenal? Lah, jangan tertawa ini. Apa? Kenapa Aini tuh pengen jadi orang terkenal? Alasannya. Ayo. Terkenal di langit, Ustaz. Oke. Sopiku. So, applause dulu. Oke, matikan mikrofon. Gini. Maksud dari terkenal di langit gini teman-teman. Antum taunya Nabi Ahmad apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Sebenarnya teman-teman, Nabi Muhammad itu bukan Muhammad namanya. Bukan Muhammad. Nabi Muhammad itu Nabi Ahmad aslinya. Kan makanya namanya Ustadz Fahmi itu bukan Muhammad Fahmi Alwan. Ahmad Fahmi Alwan. Ya, berarti anak tuh nama sebenarnya dari Nabi. Nama ya, pakai nama ya, bukan Nabi ya, bukan Nabi, awas. Ustadz Fahmi Nabi, enggak. Nama sebenarnya dari Nabi. Bukan Nabi Muhammad ya, Nabi Ahmad. Ustadz, kenapa kok dipanggil Nabi Muhammad? Muhammad itu masyhurnya di bumi. Orang-orang bumi, penduduk bumi itu bilangnya Nabi apa? Nabi Muhammad. Tapi kalau penduduk langit, siapa penduduk langit? Ya malaikat. Itu bilangnya Nabi Ahmad. Seperti itu. Ya. Oke, berarti antum tuh pengen terkenal di langit seperti Nabi Ahmad. Salah antum mendefinisikan seperti itu ini. Seperti ini teman-teman, pengen terkenal apanya? Pengen terkenal bahwasanya antum bermanfaat untuk orang lain. Seumpamanya Fatimah di sini mahir bahasa Arab. Amin. Ya. Fatimah dari Tangerang, betul gak dari Tangerang? Betul. Oke, Fatimah dari Tangerang. Suatu saat ketika Fatimah ini kan Fatimah masih kelas berapa kan? Sebentar lagi mondok atau sebentar lagi kuliah di Timur Tengah seumpamanya. Sebentar lagi Fatimah tuh mahir bahasa Arab seumpamanya. Sebentar lagi Fatimah tuh pokoknya mahir banget, top banget lah. Intinya sejabodetabek belajar bahasa Arab ke Fatimah seumpamanya. Amin.
Se-Jabodetabek belajar bahasa Arab ke Fatimah. Fatimah secara tidak sengaja akan terkenal, teman-teman. Gara-gara apa? Gara-gara manfaat ke orang lain. Nah, seperti itu. Gara-gara Fatimah manfaat ke orang lain. Gara-gara bahasa Arabnya. Se-Jabodetabek tahu gitu. Bahwasanya kalau pengen belajar bahasa Arab di Tangerang, siapa ustadzanya? Fatimah. Terkenal Fatimah se-Jabodetabek. Gara-gara apa? Manfaat ke orang lain berbahasa Arab. Gara-gara mahir bahasa Arab. Seperti itu. Ya. Jadi ini jangan alasan kayak gitu. Saya pengen terkenal di langit. Siapa penduduk langit tahu antum? Ya maksudnya antum tuh kalau komunikasi sama penduduk bumi ya, bukan penduduk langit. Masa antum bisa berkomunikasi sama malaikat? Oke. Jadi gini Aini dari sekarang semangat. Dari sekarang Aini tuh semangat belajar khususnya bahasa Arab. Kalau memang Aini tuh pengen mahir bahasa Arab. Suatu saat ketika tetangga antum, adik kelas antum, adik-adik di sekolah, lembaga, atau pesantren di dekat rumah antum butuh tenaga pengajar atau butuh bahasa Arab, maka antum membantu. Seperti itu. Lama-kelamaan, Aini dari mana? Aini dari mana alamatnya? Jambi, Ustaz. Wah, dari Jambi. Jambi. Kemarin kayaknya kalah main sepak bola ya di Liga 2. Kayaknya sih. Iya, kalahan Jambi. Oke, ya. Jadi suatu saat Aini nih gini, harus mahir bahasa Arab dari sekarang, semangat dari sekarang. Suatu saat siapapun orang Jambi butuh bahasa Arab, maka itu ke Aini. Siapapun orang Jambi sekitar rumah Aini butuh bahasa Arab, itu konsultasinya ke Aini. Seperti itu. Itu cara menjadi terkenal yang bermanfaat, yang baik gitu, ya. Seperti itu Aini. Jadi kalau suatu saat banyak orang yang butuh Aini, Kak ini minta tolong ajarin bahasa Arab, ada tetangga Kak ini ana minta tolong ajarin bahasa Arab, ada bibi antum ini sepupunya ajarin bahasa Arab. Lama-kelamaan antum punya banyak murid, buatlah pesantren. Buatlah pesantren bahasa Arab. Siapa pengasuhnya Aini? Terkenal Aini sejambi. Doain ya, Ustaz. Iya, pasti didoain. Sekarang Aini kelas berapa? Udah selesai, Ustaz, sekolah. Udah nikah? Belum, Ustaz. Udah selesai apa? Udah selesai SMA? Udah, Ustaz. Sekarang al-an tata'allamina fil jami'ah. Sekarang belajar di universitas, kuliah. Lagi daurah, Ustaz. Daurah apa? Kepo ana. Daurah Quran, Ustaz. Daurah Quran. Berarti ingin hafal Al-Quran. Pengen belajar di Timur Tengah. Nah, insya Allah, Ustaz. Bagus, sip. Ana doain antum belajar di Timur Tengah ya. Ana doain antum belajar di Timur Tengah. Amin. Sebenarnya Amin. ya Allah, Allahumma amin. Amin, cepat nikah. Oke. Oke, gitu teman-teman ya. Semangat dari sekarang. Ana punya teman. Namanya anggap aja Sodek ya. Sebenarnya namanya bukan Sodek tapi anggap aja Sodek. Seperti itu. Anggap aja nama teman Ana Sodek seperti itu. Sodek itu orangnya rajin. Bahkan Sodek itu sekelas sama Ana waktu SMA. Ini cerita ya. Biar antum tuh semangat gitu, gak leha-leho lagi. Apa leha-leho? Leha-leho itu antum rebahan terus gak ngapa-ngapain, ya suatu saat antum gak jadi apa-apa antum. Hanya jadi ya jadi apa ya? Ya hanya jadi beban aja. Jangan jadi beban. Bermanfaat untuk orang lain ya. Jangan jadi beban. Jangan leha-leho, jangan selalu rebahan. Setiap waktu itu manfaatkan. Oke, saya kembali lagi ke laptop. Saya punya teman namanya Sodek. Sodek itu sekelas sama saya. Ustadz Fahmi itu bukan terkenal rajin. Memang di pesantren Ustadz Fahmi itu bukan terkenal rajin, akan tetapi terkenal sering juara-juara bahasa Arab. Bukan Ustadz Fahmi sombong ya, tapi ya mungkin bisa ditiru prestasinya gitu. Motivasi untuk antum biar berprestasi. Sombong dikit gak apa-apa lah. Oke. Oke, saya punya teman namanya Sodek. Sodek itu rajin banget. Dan Ustadz Fahmi itu terkenal orang yang gak rajin.
Maksudnya Ustadz Fahmi itu semangat, tapi disuruh nyatet, disuruh apa, gak mau. Malas nulis. Maunya mendengarkan aja gitu. Nulis malas. Jadi kalau antum tuh, Ustadz Fahmi, ini tolong harkatin, ini tolong jelasin, ini tolong tuliskan. Itu kalau antum minta tolong seperti itu, Anda gak mau. Anda orangnya malas nulis, seperti itu. Anda orangnya malas nulis. Anda gak rajin, teman-teman. Tapi kenapa Sodik itu sekarang, Sodik ya, namanya anggap aja Sodik. Anggap aja Sodik. Sodik itu sekarang nggak punya prestasi apa-apa di pesantren. Bahkan Sodik itu sekarang nggak jadi apa-apa. Terus Sodik itu teman Ustadz di mana sekarang? Di rumahnya, nggak ngapa-ngapain. Loh, emangnya dia pinter-pinter? Sodik itu pinter. Ilmu kitabnya pinter. Ilmu agamanya pinter. Bahasa Arabnya pinter. Pinter. Teman saya itu pinter. Tapi kenapa dia nggak ngapa-ngapain sekarang? Kenapa? Karena dia itu orangnya tidak vokal, tidak berani, penakut, pemalu seperti antum yang ada di sini. Pemalu, penakut. Orang pengen terkenal, orang pengen bermanfaat ke orang lain itu harus berani. Seperti itu. Jangan penakut, jangan pemalu. Kan makanya Ustadz Fahmi itu sering bilang, ayolah berani, jangan penakut, jangan malu. Wong presentasi aja malu, wong disuruh perkenalan aja malu. Wong Padilla disuruh perkenalan aja malu. Wong Padilla disuruh ngirim video aja, malu tat, video saya jelek. Jangan seperti itu. Jangan. Jangan seperti itu. Kalau antum tetap seperti itu, ya, antum tetap seperti itu, maka jangan harap antum tuh jadi orang yang bermanfaat ke orang lain. Justru antum jadi beban untuk orang lain. Serius, kata-kata Ustaz Fahmi ini nyata. Nyata. Pemalu, penakut, beban. Tapi kalau antum vokal, berani untuk tampil, antum punya ilmu, sebarkan ilmunya. Ya, sebarkan ilmunya. Ada lomba, ikut lomba, coba berprestasi. Ya, ada lowongan beasiswa, ikut. Sama ustadznya disuruh buat video, jangan malu, buat aja. Coba aja, jangan takut. Disuruh pidato di depan umum, coba aja. Disuruh praktek sama Ustaz Fahmi, coba aja, jangan penakut. Lama-kelamaan dari berani tersebut, lama-kelamaan antum tuh jadi orang yang apa? Jadi orang yang maufaatun fid dunya wal akhirah, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi orang yang bagus di dunia, jadi orang yang bermanfaat di dunia, seperti itu. Kiai-kiai itu teman-teman enggak ada kiai malu. Nyai-nyai itu, nyai yang mereka tuh punya pesantren, enggak ada nyai yang malu. Kalau nyai malu berarti nyai enggak ngajar. Nyai kan ngajar, ya seperti itu. Kalau nyai malu tuh nggak bisa. Antum jadi pengen jadi ustadzah katanya tadi. Ada yang bilang, Ustadz saya pengen jadi pengajar bahasa Arab. Nggak ada pengajar bahasa Arab tuh pemalu, nggak ada. Kalau dia pemalu nggak akan ngajar dia. Nggak akan ngajar. Nggak mau ngajar, malu. Seperti itu. Ya kalau antum setiap harinya malu, takut, takut. Ya antum nggak jadi apa-apa. Mau jadi apa antum? Mau jadi apa coba? Kalau malu. Mau jadi apa? Ya kalau tahu pemulung. Itu terlalu pede tuh, terlalu pede. Jangan contohnya pemulung, terlalu pede. Dia tuh gak malu. Jangan jadi pemulung. Apa ya? Ya intinya orang yang gak jadi apa-apa, orang yang tidak mau berusaha. Berusaha untuk tampil. Seperti itu, berusaha untuk tampil. Seperti itu. Ditawari, ayo ngajar, enggak, malu. Padahal dia pinter. Ditawari, coba antum sambutan, nyoba sambutan, public speakingnya bagus, enggak, malu. Ya, memang pintar orangnya, rajin, tapi kalau malu, gak bisa, mohon maaf, takut, malu, apa? Antum kan sering kayak gitu di sekolah, disuruh sama gurunya malu, disuruh sama gurunya takut, gak bisa antum, gak bisa sukses antum, gak bisa. Sukses gimana? Ya, siapa yang terkenal sekarang? Siapa yang terkenal? Ada yang orang Depok, tahu Bintang Emon. Ya, tahu Bintang Emon, nggak tahu Bintang Emon, tahu Habib Alwi lah, itu aja wes, itu aja, tahu Habib Alwi lah, seperti itu, tahu semua kan, kalau di sini tahu semua Habib Alwi. Oke. Habib Alwi itu kenapa bisa sukses sampai saat ini? Ayo, saya tanya, kenapa Habib Alwi bisa sukses sampai saat ini? Padahal, dengarkan semuanya. Hidupkan kamera teman-teman semuanya. Padahal
Dibilang ganteng, banyak Habib-Habib yang ganteng. Keturunan Rasulullah yang habaib-habaib banyak yang ganteng. Lebih ganteng dari Habib Alwi banyak. Ya, seperti itu. Dibilang Habib Alwi alim, Habib-Habib banyak yang alim. Seperti itu. Kenapa Habib Alwi terkenal? Dibilang Habib Alwi alim, orang Habib-Habib banyak yang lebih alim. Dibilang Habib Alwi ganteng, ya Ustadz Fahmi juga ganteng. Enggak. Enggak, banyak Habib yang ganteng gitu. Banyak Habib yang ganteng. Ustadz Ali ganteng. Ustadz Afgan ganteng. Seperti itu. Banyak orang-orang yang ganteng. Tapi kenapa Habib Alwi terkenal? Bahkan bermanfaat untuk orang lain. Ketika Habib Alwi selawat, semuanya juga ikut berselawat. Ketika Habib Alwi itu selawat, semuanya juga mengikuti. Ketika Habib Alwi itu selawat, hati kita tenang semuanya. Ketika Habib Alwi itu dakwah, Kian Santang itu menyebarkan kebaikan kan. Kita lihat, senang kita lihatnya. Karena apa? Dia tuh berani tampil, gak malu. Kapanpun dimanapun selalu tampil. Disuruh tampil di Takalam setiap bulannya tampil. Disuruh tampil di televisi tampil. Disuruh dakwah di YouTube tampil. Kan banyak dakwah Habib Alwi. Diundang di acara apa tuh? Pernah ingat waktu Habib Alwi masih kecil udah berani tampil. Masih kecil banget. Ya, kayak semut tuh. Waktu Habib Alwi kecil banget. Masih anak-anak banget serius. Dia itu tampil acara hitam putih waktu sama Bapak Deddy Kombuser. Ya, waktu sama Deddy Kombuser, dia tuh tampil. Ya, padahal masih kecil. Dari kecil Habib Alwi itu udah berani. Udah berani tampil. Dan waktu terkenalnya Habib Alwi bukan saat ini doang, dari dulu terkenal. Dari kecil dia udah terkenal. Dari umur 7 tahunan atau 8 tahunan dia udah terkenal. Udah terkenal banget. Karena apa? Dia tuh berani. Masalah ganteng, Habib-Habib banyak yang ganteng. Masalah alim, Habib-Habib banyak yang alim. Masalah dia berdakwah, Habib-Habib banyak yang tahu berdakwah. Tapi siapa yang berani tampil di media? Habib Alwi, Kian Santang. Seperti itu. Habib Alwi. Makanya siapa sih yang nggak ngefans ke Habib Alwi? Siapa sih yang nggak ngefans gitu? Ya. Ketika Ana bicara Habib Alwi, semuanya tertawa di sini. Ketika Ana bicara Habib Alwi, semuanya senang di sini. Karena kenapa? Karena dia itu pede. Tampil di TV pede. Tampil di YouTube pede. Memberikan motivasi ke anak-anak Takalam ketika Zoom pede. Ketika selawat pede. Berani. Makanya semua orang senang sama dia. Kalau dia itu gak berani tampil sama sekali, apakah antum akan tahu ke Habib Alwi? Gak akan tahu. Siapa Alwi? Gitu. Siapa Alwi? Gak kenal gua gitu. Siapa Alwi sih? Jualan jamu gitu. Kalau Alwi itu gak pernah tampil. Siapa Alwi? Jualan jamu. Aku punya teman namanya Alwi jualan jamu. Ya. Tapi gara-gara Habib Alwi itu sering tampil, maka siapa sih yang nggak kenal ke Habib Alwi? 4 juta berapa sekarang? 4,5 juta orang tuh tahu Habib Alwi. Kok bisa tahu 4 juta, Tad? Ya followernya 4 juta. Follow dong akun Ustadz Fahmi. Ustadz Fahmi itu 4.900.000. Ya, namanya Fahmi Alwan _Madura. Fahmi Alwan _Madura. 4.900.000. Kalah Habib Alwi. Coba lihat Fahmi Alwan _Madura. Ya, kalah Habib Alwi sama Ana. Siapa Habib Alwi? Masih kalah followernya sama Ana. Coba lihat followernya Ustadz Fahmi, kalau gak percaya 4.900.000. Ya seperti itu ya, pede ya, jangan takut ya, aktif ya, semangat ya. Coba bayangin loh. Ini pernah wawancara antara Ustadz Fahmi sama Ustadz Ali. Waktu itu satu Zoom sama Habib Alwi. Ustadz Fahmi, Ustadz Ali, Habib Alwi. Waktu itu bertiga. Kita guyon-guyonan waktu itu. Waktu itu Habib Alwi itu ditanya sama Ustadz Ali. Biar saya tahu. Ditanya. Biar saya tahu. Habib Alwi, antum belajar, coba antum bilang ke Ustadz Fahmi, belajar berapa kali satu bulan? Sebenarnya Ustadz, saya dibilang belajar ke antum dikit banget Ustadz. Karena Habib Alwi tuh belajarnya ketika sempat.
Belajarnya ketika sempat, gak kayak antum setiap malam antum belajar. Habib Alwi itu ketika sempat belajar, bahkan 1 minggu 1 kali kalau bisa, setengah bulan 1 kali kalau bisa. Belajarnya itu mungkin 10 menit, 20 menit. Tapi kenapa Habib Alwi itu bisa mahir kayak sekarang? Padahal loh, masalah waktu itu lebih banyak antum. Masalah belajar lebih banyak antum waktunya. Habib Alwi itu mungkin 20 menit, 10 menit. Dikit banget. Belajar sesempatnya. Setelah syuting, mungkin waktunya 10 menit, 20 menit belajar. Dikit banget. Tapi kenapa dia udah mahir? Coba antum lihat di video-videonya Habib Alwi yang berbahasa Arab. Mahir banget kan? Kenapa coba? Karena dia berani. Karena dia pede. Tahu dikit bahasa Arab dipraktekkan. Tahu dikit dipraktekkan. Seperti itu. Antum tahu dikit, takut salah. Gak berani gitu. Takut. Itu yang menyebabkan gak bisa. Ustadz followernya 4.900.000. Iya memang seperti itu. Follow ya. Follow ya. Fahmi Alwan titik. Sip, bagus follow teman-teman. Bagus follow. Biar follower Anda nyampe 5 juta. Kalah Habib Alwi. Oke. Follow back. Siap. Ya semangat ya. Semangat. Seperti itu. Dari sekarang semangat. Ya gak usah jauh-jauh lah. Contohnya Habib Alwi aja. Ya. Contohnya Habib Alwi aja. Gak usah jauh-jauh. Terkenal banget dia ya. Siapa sih yang gak tahu? Terkenal banget. Ya. Nadifa masa gak tahu Habib Alwi? Tahu Ustadz. Dia idola anak. Kenapa idola? Karena dia itu bagus, pendakwah, baik. Tahu dari mana baik? Tahu dari media, tahu dari TV. Loh, kenapa Habib Alwi ada di TV? Pede, berani tampil, penampilannya bagus, memukau, bikin teman-teman jadi terbayang-bayang gitu. Lihat Habib Alwi. Antoni perlu dipertanyakan. Idolanya Habib Alwi ini banyak pertanyaan. Ada idola suka sama dakwanya Habib Alwi, oke. Ada idola suka sama aktingnya waktu Kian Santang, oke. Ini ada idola gimana nih? Idola gimana? Ada itu idola bukan ngefan. Ngefan sama cinta tuh lain. Ngefans sama suka tuh lain. Di sini banyak yang suka Habib Alwi. Aduh, ketika Ana tuh kan Ana banyak nyimpen kan banyak nyimpen nomor-nomor anggota Takalam. Kan rata-rata anggota Takalam tuh suka Habib Alwi. Ketika Ana lihat story-storynya tuh Masya Allah banget. Storynya tuh kayak kereta api. Tahu kereta api? Ya, tahu kereta api. Kereta api tuh dari Bekasi nyampe Jawa Timur. Panjang banget. Story-nya seperti itu. Story-nya seperti itu, panjang banget. Kayak kereta api. Isinya apa Ustadz? Dari Bekasi. Dari apa ya? Dari mana ya? Dari Jawa Barat wes ke Jawa Timur, isinya Habib Alwi toh. Alwi, Ana geser kan story-nya. Alwi. Oh, Alwi terus nih, Ana bosan gitu. Soalnya isi yang panjang tuh Alwi semua gitu. Jadi saking ngefans-nya. Pokoknya di sini tuh idola perlu dipertanyakan. Idolanya tuh suka sama penampilannya, suka sama aktingnya, suka sama dakwahnya, atau suka sama orangnya. Itu perlu dipertanyakan. Antum nih suka gimana antum? Suka kayak gimana? Kalau antum anaknya Habib, bolehlah suka. Ada harapan lah memiliki Habib Alwi. Kalau antum bukan anaknya Habib, jauh antum. Jauh antum. Jangan punya harapan memiliki Habib Alwi antum. Jangan punya harapan. Ya. Cukup ngefan aja. Kalau memiliki Habib Alwi, wis jangan terlalu ngebayangin sejauh itu, teman-teman. Cukup tahu Habib Alwi ganteng doang, wis gitu. Jangan lebih. Ya Allah, Habib Alwi ya. Ana sukanya dia tuh teman-teman, kalem. Kalem. Dia sukanya tuh kalem. Sekali kan orangnya tuh gak banyak bicara kan. Sekali bicara tuh langsung gitu. Gitu. Ya kan? Tahu Ustaz, tahu. Dia tuh orangnya gak banyak bicara. Tapi sekali bicara gitu pokoknya.
Seperti itu. Antum kayak gitu perasaannya ketika lihat Habib Alwi. Ya, seperti itu. Ya makanya dari sekarang belajarlah dari idola gitu ya. Belajarlah dari idola. Idola antum Pak Jokowi seumpamanya, ya udah tiru kepribadian Pak Jokowi seumpamanya. Idola antum Ria Ricis seumpamanya, tiru. Loh, Ria Ricis barbar banget, berani banget. Ria Ricis barbar banget loh. Idola antum Habib Alwi, tiru kepribadiannya. Habib Alwi itu kalau pekerjaan yang baik, fokus. Fokus ya, fokus. Dia tuh fokus. Dia tuh fokus. Apa? Waalaikumsalam. Berani, fokus. Gak apa-apa. Dia itu fokus, ya, fokus. Dia itu fokus. Sekarang Anda buka pertanyaan. Pertanyaannya bebas. Terserah antum. Nanya Habib Alwi kek, nanya adiknya yang comel itu, kan adiknya Habib Alwi comel gitu ya. Ya, nanya dia gak apa-apa. Atau nanya takalam, nanya gimana caranya semangat, atau pertanyaannya bebas. Nanya nomornya Habib Alwi gak boleh. Kalau antum nanya nomornya Habib Alwi nanti pusing. Ini dibales gimana caranya? Banyak banget yang ngechat gitu. Gak boleh, gak boleh. Emangnya Ustadz punya nomornya Habib Alwi? Emangnya Ustadz punya nomornya Habib Alwi? Ya punya lah. Kenapa gak punya? Habib Alwi itu punya 2 nomor. Ada 1 nomor yang dipegang oleh asistennya, ada 1 nomor yang dipegang oleh dirinya sendiri. Punya 2 nomor HP. Nah, yang dipegang Ustadz Fahmi, nomor yang dipegang Habib Alwi sendiri. Yang punya tuh Ustadz Fahmi, Ustadz Afgon, Ustadz Ali yang punya. Kirim dong Ustadz, gak boleh. Nanti kalau dikirim Habib Alwi nanti pusing. Ini cara balasnya gimana gitu. Oke, tafadhol. Mau nanya apa teman-teman? Tafadhol. Follow Igiana. Tafadhol. Aminah Ismiyah, mau nanya apa tuh? Ayo kalau mau tanya, Ustadz pengen sekolah ke Kairo gimana? Oh, pengen sekolah ke Kairo. Pak Ustadz, Ana mau nanya. Tafadhol. Gimana? Raditya ini bukan yang Pepsodent gitu ya, bukan? Bukan. Oh, kemarin kan ada laki-laki yang kecil tuh namanya Pepsodent. Oke, siapa antum? Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Tunggu dulu. Oh, iya. Fathan Ustadz. Oh, Fathan yang Pepsodent. Ana mau sekolah sampai ke Kairo, caranya gimana ya Ustadz? Antum sekarang kelas berapa? 6. Oke, gini. Oke, matikan mikrofon, saya jelasin. Matikan mikrofonnya. Bagus. Gini teman-teman. Ustadz, gimana caranya sekolah ke Kairo? Padahal saya ini masih kelas SD. Biasanya pertanyaan ini diungkapkan oleh teman-teman yang mau kuliah, seumpamanya kelas 3 SMA, kelas 2. Itu baru mikir mau kuliah di mana. Tapi gak apa-apa. Fathan gak apa-apa. Jangan minder. Gak apa-apa. Gini teman-teman. Entah Fathan nanti SMA atau SMP atau SMA tetap pengen ke Kairo gak apa-apa, makin bagus. Seperti ini teman-teman. Cara pengen ke Kairo, antum kan punya raport. Ya, punya raport. Ya, raport itu dan ijazahnya itu, ijazah SMA, raport, ijazah SMA, itu semuanya berbahasa Indonesia kan raport antum. Masa rapotnya Nadifa itu berbahasa Cina? Gak mungkin kan? Ya gitu. Ya, raportnya pasti berbahasa Indonesia, bukan bahasa Cina. Raport itu, ijazah itu diubah ke dalam bahasa Arab. Ustadz, saya nggak tahu bahasa Arab. Ditolongin Ustadz Fahmi nggak bisa. Ustadz Fahmi bisa menerjemah ijazah, bisa. Tapi Ustadz Fahmi nggak bisa. Karena apa? Harus penerjemah tersumpah. Seperti itu. Nanti antum bakal tahu. Yang nggak ngerti di sini nanti bakal tahu. Nanti bakal ngerti sendiri. Ada orang yang mana orang tersebut itu khusus menerjemah, dan orang tersebut sudah tersumpah resmi gitu teman-teman, sama saja resmi gitu. Ustadz Fahmi bukan penerjemah resmi, ada penerjemah resmi. Jadi ijazah dan berkas-berkas semuanya itu diterjemah ke dalam bahasa Arab oleh penerjemah tersumpah. Maka berkas-berkas itu nanti ijazah SMA-nya Radit itu dikumpulkan ke Kemenak, bisa daftar ke Kemenak, atau jalur beasiswa
apa gitu nanti. Ada dari Kedubes bisa. Nanti cari informasi Kedubes bisa. Duta Besar Arab Saudi, Duta Besar Duta Besar Mesir Indonesia ada. Terus daftar lewat Pusiba bisa kalau pengen ke Mesir. Seperti itu. Jalan-jalannya Anda kasih tahu, bisa ke Dubes, bisa ke Menak, bisa lewat Pusiba. Seperti itu. Ada Pusiba. Coba cek IG Pusiba. Itu jalan untuk ke Mesir. Kalau nggak lulus di Kemenak, coba ke Dubes. Kalau nggak lulus di Kedubes, coba Pusiba. Insya Allah lulus. Tapi bertahun-tahun. Tapi kalau antum punya orang dalam, insya Allah kan semuanya bisa karena orang dalam. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi antum persiapkan nahwu sorob. Nahwu sorob. Tahu ilmu nahwu, tahu ilmu sorob. Seperti itu. Tahu apa yang dinamakan mubtada, tahu apa yang dinamakan khobar gitu. Itu ilmu nahwu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Itu harus tahu. Bahasa Arab harus tahu. Karena nanti soalnya itu berbahasa Arab. Antum kan dites. Dites ABC tuh seumpamanya Radit pergi ke pasar dengan A. Fadila, B. Siti Elsyah, C. Nadifa. Pergi bersama siapa, Adit? Seumpamanya pergi bersama Siti Elsa, berarti B gitu. Begitu, tapi soalnya bahasa Arab. Soal ABC-an tapi bahasa Arab. Berarti Radit harus tahu bahasa Arab. Kalau Radit gak tahu bahasa Arab, sulit untuk memahami soal. Gitu ya, Radit ya. Dan Ana dengar-dengar Radit minimal hafal 3 juz. Entah 1, 2, 3, entah juz 30, 29, 28. Karena ada tes wawancara. Ketika tes wawancara itu Adit ditanya nahwu sorob, ditanya hafalannya. Seperti itu. Dan ditanya untuk apa kuliah di Mesir. Nanti itu persiapkan Radit ya. Radit dari sekarang belajar bahasa Arab, dari sekarang belajar nahwu sorob yang rajin. Biar alim, minimal hafal 3 juz, ijazahnya, rapotnya udah diterjemah, tinggal siap-siap aja kalau udah ada persiapan gitu. Kalau antum yang udah SMA tapi gak tahu apa-apa, seumpamanya antum sekarang SMA, antum pengen ke Mesir tapi gak tahu apa-apa, ya jangan harap. Harus alim. Harus alim. Kalau gak alim gak bisa. Seperti itu. Harus alim. Mesir itu gak menerima orang gak tahu bahasa Arab. Ya bukan gak tahu bahasa Arab sih. Gak tahu nahwu sorob. Karena tesnya tes nahwu sorob teman-teman. Seperti itu. Tesnya tes nahwu sorob. Tesnya. Ana pernah lihat tes Mesir, lumayan sulit sih. Lumayan aja. Ngapain kah? Sana. Oke. Gitu. Ada pertanyaan lagi. Ustadz, tahun ini undang Habib Alwi di Zoom. Ada. Insya Allah. Bukan tahun ini. Ngapain tahun ini? Kelamaan. Bulan ini. Ya. Januari atau Februari. Nanti insya Allah antum semua di sini Zoom bareng sama Habib Alwi. Bukan Kian Santang lagi. Sekarang jadi siapa namanya? Jadi siapa namanya Habib Alwi? Di film apa tuh? Yang biasanya pakai Ali. ya. Ali namanya. Iya. Iya. Namanya Habib Ali. Habib Alwi. Tapi sekarang dia jadi Ali. Oke. Biasanya yang gaul tuh biasanya pakai jaket-jaket apa tuh yang bagus tuh? Dia sekarang hafal banget kalau Habib Alwi. Kalau ditanya Ustadz Takalam nggak akan hafal nama-namanya nih. Kalau Habib Alwi namanya di sinetron jadi apa tahu? Gimana tuh? Oke. Kamu nggak tahu nama saya siapa? Nama lengkapnya. Paling ya di Zoom ini ada sih. Iya di Zoom ini ada. Di Zoom ini ada. Seandainya nggak ada nama di Zoom, antum nggak tahu nama panjang saya siapa. Oke, seperti itu. Ada lagi 1 kali pertanyaan setelah ini kita tutup. 1 kali pertanyaan setelah ini kita tutup. Ada tugas nggak Ustadz? Ya, antum lambat masuknya. Kasih tahu teman-teman ya, antum tanya yang kenal. Antum tanya yang kenal di sini. Antum kenal siapa? Di sini antum kenal siapa? Tanya. Yang masuk awal. Tugasnya seperti itu tadi yang udah Anda jelaskan di awal. Seperti itu. Mungkin setelah ini Nggak ada rekamannya. Ada insya Allah. Ada insya Allah. Pak Ustadz, ada kitab nahwu sorob nggak di Takalam? Kalau kitab Takalam itu kitab peningkatan mukalamah. Bisa nahwu sorob bisa.
Tapi alangkah lebih baiknya recommended dari Ustadz Fahmi, rekom dari Ustadz Fahmi itu antum membeli kitab Jurmiyah sama kitab Amsilatut Tasrif. Catat. Insya Allah antum kalau di Shopee itu ada. Masa Shopee jualan kitab ya? Shopee jualan kitab teman-teman. Bukan Shopee jualan iPhone. Masa jualan kitab juga? Oke. Ana tahunya Shopee jualan iPhone 13 Pro Max yang harganya belasan juta. Sekarang nggak ada, Ustaz. iPhone. Apa? Gak ada apa iPhone? Tadi kita apa Pak Ustadz? Jurmiyah sama Amsilatut Tasrif. Nahunya itu Jurmiyah, ya. Nahunya itu Jurmiyah, sorobnya itu Amsilatut Tasrif. Gitu. Jangan minta diulang, Lihat rekaman lagi. Ulang Ustadz, jangan minta diulang. Jangan minta diulang. Oke, matikan mikrofon teman-teman. Ada lagi pertanyaan selain nahu sorob? Tanya tentang motivasi atau apa? Satu kali pertanyaan, setelah ini saya tutup. Ayo. Di sini ada yang dari Jabodetabek gak? Ya, ada yang dari Jabodetabek gak? Pengen banget. Ya, Fatimah ya. Pengen banget mengadakan pertemuan anggota Takalam se-Jabodetabek. Entah ditaruh di Tangerang kek, di Depok kek, di Bogor kek. Tapi anak pengennya Bogor. ya, anak pengennya di Bogor gitu. Anak pengennya di Bogor karena Tangerang itu jelek. Tangerang itu jelek. Kalau Bogor itu Di villa-villa yang Bogor aja bagus. Pak Ustadz. Kalau di Bogor itu villa-villanya bagus-bagus. Villa-villa di pegunungan perbukitan bagus. Persawahan bagus villanya di Bogor. Dan udaranya di Bogor itu bagus. Kalau Tangerang panas. Oke. Di sini siapa yang mau tanya tadi? Siapa yang mau tanya? Ana Ustaz. Nah, apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Motivasi untuk istiqomah itu gimana, Ustaz? Oke, matikan mikrofon. Antum dari mana alamatnya? Madura. Oh, Madura. Oke, matikan mikrofon. Matikan mikrofon. Matikan mikrofon. Motivasi supaya bisa istiqomah. Motivasi supaya bisa istiqomah gini, teman-teman. Coba saya tanya kepada siapa di sini. Terakhir ini ya, setelah ini kita tutup. Saya tanya kepada Palestina. Saya tanya kepada Palestina. Ayo Palestina, apa yang dinamakan istiqomah? Apa? Coba menurut Palestina. Coba buka mikrofonnya Palestina. Jangan tertawa Palestina. Oke Palestina, apa yang dinamakan istiqomah? Buka Salma. Palestina. Nyalain aja, Ustaz. Enggak. Menurut antum, istiqomah tuh apa sih? Apa makan roti gitu? Itu istiqomah kalau makan roti ya. Apa? Yang dinamakan istiqomah tuh apa? Menurut antum? Palestina nggak tahu. Gimana hidup di Palestina nggak pernah istiqomah. Orang-orang Palestina tuh istiqomah semua. Saya tanya kepada siapa di sini? Isma, halo. Nah, Ustaz. Mana mau antum? Jangan sembunyi. Apa yang dinamakan istiqomah? Isma dari Bogor kan ya? Nah. Jarang ngumpulin tugas sekarang. Saya, Ustaz. Kok jarang ngumpulin tugas sekarang? Jarang ngumpulin. Di akhir-akhir lah, Ustaz. Di akhir. Gak boleh tungguin di akhir. Semangat gak boleh menunggu. Semangat itu gak boleh ditunggu. Aku semangatnya di akhir aja. Gak boleh. Semangat itu gak boleh ditunggu. Dari sekarang. Nah. Oke. Apa yang dinamakan istiqomah menurut Isma? Istiqomah. Apa istiqomah? Istiqomah itu apa ya? Oh ya. Sebentar. Istiqomah itu tuh pokoknya Apa? belum selesai. Kita itu tuh tetap berada di jalannya walaupun
kita itu tuh dihadapkan dengan masalah, atau misalnya kita itu kita dikasih rezeki atau dikasih apapun itulah, yang pokoknya kita itu nggak bisa luntur dari jalannya. Maksudnya contoh menghafal Quran ya kan, contoh menghafal Quran. Kalau lagi pas menghafal Quran itu kita itu misalnya dikasih HP gitu kan, dikasih HP itu berarti dikasih kenikmatan, wah bisa lihat IG, bisa lihat ini, bisa ini gitu kan. Tapi apa ya, tergantung kitanya gitu, mau istiqomah atau enggak gitu. Tapi kholasa tenang lah, satu. Oke, matikan mikrofon Isma. Gini Isma, jawaban Isma mungkin benar 70%. 70% ya. Jawaban Isma tuh benar 70%. Ya. Yang dinamakan istiqomah itu adalah at-tamakkun. At-tamakkun dari lafaz tamakkana ya tamakkanu. Tamakkana ya tamakkanu. Artinya tuh antum tuh gak kemana-mana. Di situ aja. Apapun resikonya, apapun halangannya, apapun kejadiannya, apapun kondisinya, antum tetap tamakkun. Istiqomah. Ya, tetap di situ aja. Seperti itu. Tetap di situ aja. Seumpamanya antum tuh istiqomah menghafal Quran, wis hafalin Al-Quran saja, jangan kemana-mana, jangan fokus yang lain. Wis dia di Al-Quran saja, jangan fokus yang lain. Ya, jangan fokus yang lain. Seumpamanya Padilla orangnya istiqomah main Mobile Legends seumpamanya. Ya wis, Mobile Legends saja. Mobile Legends saja, jangan pindah ke FF, jangan. Jangan pindah ke Free Fire, jangan. Game burik. Jangan pindah ke PUBG, jangan. PUBG gak bagus. Ya, seperti itu. Jangan pindah ke lain. Intinya tetap gak boleh pindah-pindah. Tetap. Meskipun Ustadz Fahmi tawarkan, Padilla, nanti Padilla kalau main FF, Ustadz Fahmi kasih 3 juta. Jangan. Tetap. Meskipun ada rayuan gak boleh. Tetap. Meskipun ada rayuan-rayuan soal halangan, cobaan, apapun gak boleh. Fokus. Ustadz main Mobile Legend, iya. Ustadz tuh suka Sun. Aku bicara Mobile Legend. Oke, lanjut. Ya, kok lanjut. Fatimah siapa? Padilla tuh harus fokus. Ustadz Fahmi tawarkan seumpamanya, Padilla, nanti kalau Padilla tuh main FF, nanti Padilla akan Ustadz Fahmi pertemukan sama Habib Alwi loh. Masa gak mau ketemu sama Habib Alwi? Gak boleh. Istiqomah. Meskipun rayuannya itu Habib Alwi, gak boleh. Gak boleh. Seperti itu. Gak boleh. Tetap. Seperti itu. Seumpamanya ada orang rayu Fatimah. Fatimah pengen ke Mesir seumpamanya. Pengen ke Mesir, pengen kuliah di Mesir. Tapi ada orang ngerayu. Fatimah, nanti kalau ada Habib Alwi, Fatimah gak boleh ke Mesir ya. Kasihan Fatimah tuh kalau ke Mesir jauh gitu. Siapa nanti yang ngawasin, siapa yang jagain. Nanti kalau Fatimah gak ke Mesir, saya pertemukan Habib Alwi kok. Gak boleh. Harus satu tujuan. Gak boleh berani ada yang ganggu. Seperti itu. Caranya untuk bisa seperti itu, ini jawabannya yang tadi. Caranya untuk bisa istiqomah, gimana caranya? Caranya untuk bisa istiqomah, antum itu banyakin berpuasa. Orang berpuasa itu cenderung untuk bisa menghindari hal-hal yang buruk. Berjuang. Seumpamanya, antum tuh istiqomah ngafalin Quran. Kita bicara Al-Quran. Antum ini termasuk jawabannya siapa yang ngafalin Quran tadi? Siapa? Rosita. Ya, Rosita. Ini termasuk jawaban untuk ukhti Rosita. Seperti itu. Ya, seumpamanya antum istiqomah ngafalin Quran. Ngafalin Quran. Ya. Ketika antum berpuasa, maka antum akan lebih fokus ngafalin Quran. Seperti itu. Ketika antum berpuasa, maka antum akan lebih fokus ngafalin Quran. Ya. Ketika antum lagi sakit, maka apa? Puasa itu obat dari segalanya, teman-teman. Serius.
Karena sumu tasihhu, kata Rasulullah. Sumu tasihhu. Apa artinya? Berpuasalah kalian semua, tasihhu, maka akan sehatlah kalian semua. Jadi meskipun ada halangan, kamu sakit, kamu tetap bisa menghafalin Quran. Insya Allah dengan berpuasa akan sehat. Seperti itu. Gak ada ceritanya orang puasa tuh sakit, gak ada. Jadi, kasih tahu ke Ustadz Fahmi. Siapa di sini yang puasa? Ustadz, punten, Siapa di izin siapa, pamit. siapa di sini yang puasa sakit? Gak ada. Orang puasa tuh makin sehat. Sering puasa seperti itu. Godaan-godaan apapun. Iya ya, keluarga Papa. Godaan-godaan apapun, cobaan-cobaan apapun. Kalau antum itu jalani dengan berpuasa, insya Allah. Yang kedua apa? Sering baca. Bentar dulu. Aduh. Puasa ya. Yang kedua apa? Yang kedua antum sering apa? Ustadz, izin pamit duluan. Iya, gak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Rosita ya. Iya. Berpuasa Rosita ya. Oke, seperti itu teman-teman. Sering-seringlah berpuasa. Yang kedua apa? Yang kedua itu antum tuh sering-sering apa? Kalau antum tuh sering berpuasa, sering-seringlah antum berzikir. Seperti itu. Puasa itu adalah antum caranya untuk menghadapi semua cobaan, bertahan dari semua cobaan. Kalau berzikir itu, antum itu akan tenang hatinya dan pikirannya. Makin fokus. Kalau semua cobaan bisa dihindari dengan berpuasa, tahan. Antum kalau puasa, antum jadi orang yang tahan banting. Apapun itu, tahan banting. Kalau puasa. Maka dengan berzikir, antum tuh jadi dingin hatinya, kepalanya dingin. Fokus. Artinya tuh fokus. Jadi makin fokus seperti itu. Fokus ya. Dikir. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. 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 Dikir. Dingin antum. Kepalanya dingin, hatinya dingin. Makin fokus ngafalin Quran. Setelah dikir hafalin. Berpuasa. Itu dah. Dingin hati. Dan semua cobaan bisa dihadapi dengan berpuasa. Coba aja puasa. Insya Allah antum mengerjakan hal-hal malayaknihi, sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak akan dikerjakan. Kalau dengan berpuasa, seperti itu. Tantangan teman-teman, orang berpuasa itu tantangan. Ada makanan enak, gak mau. Maunya apa? Ngafalin Quran. Ya. Ada makanan enak, gak mau. Maunya apa? Ngafalin Quran. Enak itu ketika maurib aja. Ya, ketika maurib aja, Anda mau makan enak. Ketika maurib udah makan enak, ngafalin lagi. Enak itu sesaat aja gitu. Maurib aja udah makan enak, udah buka puasa, maurib ya udah ngafalin lagi. Seperti itu. Ada es campur enak banget, enggak, aku maunya ngafalin Quran. Es campur ketika maurib aja. Aku maunya ngafalin Quran. Es campur ketika maurib aja. Intinya semua cobaan bisa dihadapi dengan berpuasa insya Allah. Kenapa Ustadz bilang berzikir dan berpuasa? Karena Ustadz Fahmi udah menjalani. Ustadz Fahmi itu dulu istiqomah apa? Ustadz Fahmi itu istiqomah ngafalin alfiyah. Alfiyah itu 1000 bait. Ustadz Fahmi itu hafal 1000 bait gara-gara istiqomah. Berpuasa sama zikir. Tenang semuanya. Semua cobaan bisa dihadapi karena berpuasa. Seperti itu. Dulu Ustadz Fahmi ini kurus teman-teman. Gak tembem seperti ini. Apa sekarang tembem? Kurus. Ngafalin itu kurus. Karena apa? Berpuasa. Enggak. Bukan kurus gara-gara berpuasa. Kurus gara-gara fokus istiqomah gitu aja. Oke, segitu aja teman-teman dari saya. Makin semangat. Makin jadi orang yang lebih baik ke depannya. Lebih sukses ke depannya. Jangan leha-leho. Ingat kata-kata Ustadz Fahmi, jangan leha-leho. Ya. Apa leha-leho? Pikir sendiri dah. Ya, leha-leho. Jangan leha-leho. Semangat. Insya Allah kalau antum semangat, maka antum jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Mau gak jadi bermanfaat untuk orang lain? Mau. By the way, sebelum ditutup, Ustadz Fahmi itu punya kursusan, namanya El-Kafa Arabic Center, El-Kafa. Kalau mau join setelah takalam ini, join kursusan Ustadz Fahmi, bisa privat, bisa kelas, nanti chat Ustadz Fahmi. Itu yang online. Yang offline, Ustadz Fahmi itu mau ngadakan di Jombang. Kalau ada orang Jawa di sini, kalau Jawa Barat terlalu jauh ya.
Kalau ada orang Jawa di sini, mungkin bisa ikut bulan puasa join offline sama Ustadz Fahmi gitu. Kalau mau join online bisa cari Ustadz Fahmi untuk belajar bahasa Arab dari nol sampai jadi mahir, master bahasa Arab seperti itu. Dari nol. Seperti itu. Mungkin itu aja. Semangat teman-teman. Jangan buang waktu antum, jangan buang waktu antum, jangan dibuang, manfaatkan, jangan leha-leho, jangan rebahan terus, ya, jangan rebahan terus. Kalau bisa mufrodat materi itu dipraktekkan. Insya Allah mahir bahasa Arab. Itu aja dari Ustaz Fahmi. Semangat. Mudah-mudahan malam ini ilmunya, pengalamannya barokah, amin, bermanfaat, amin. Ala hadihin dia wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Jika kangen Ustadz Fahmi, bisa lihat video ini kapanpun, dimanapun, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, di YouTube yang akan dikirim besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.